Hai, kenalin nama saya Mr. Syu. Di video ini saya akan membahas tentang naratif teks. Untuk teman-teman ketahui, naratif teks itu dibuat untuk tujuan hiburan. Jadi cerita ini memang berupa fiksi ya. Kemudian adapun produk dari naratif teks ini biasanya berbentuk cerpen, ada juga novel, kemudian cerita rakyat atau dalam versi bahasa Inggris juga disebut folklore atau folktale. Kemudian ada fable. Fable itu yang cerita di mana binatang-binatang itu bisa berbicara selayaknya manusia. Kemudian terjadi sesuatu dan kita bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut. Gitu. Oke. Nah, adapun cerita naratif itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada orientation atau pengenalan. Jadi siapa aja yang dikenalin adalah tokohnya, waktunya dan tempatnya gitu. Oke. Kemudian ada complication. Complication itu kan kerumitan, jadi terjadi masalah atau konflik dalam cerita tersebut. Nah, kemudian bagaimana orang-orang yang terlibat dalam cerita tersebut menyelesaikan masalahnya. Nah, dalam fase ini juga biasanya masih banyak terjadi kegagalan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian, nah ini endingnya atau disebut dengan resolution. Resolution itu adalah bagaimana cara si tokohnya ini menyelesaikan masalah yang terjadi. Oke, language feature atau ciri kebahasaan yang kita pakai dalam naratif teks itu adalah yang pertama past tense. Past tense itu berarti menceritakan kejadian yang sudah lampau gitu. Jadi semua kata kerjanya itu menjadi verb 2 gitu. Kemudian ada adjective atau kata sifat. Kemudian kita juga menggunakan phrases of time. Banyak menggunakan kata keterangan waktu gitu ya. Seperti contohnya once upon a time gitu. Jadi artinya pada zaman dahulu kala apalah gitu ya. Kemudian saying verb itu ketika kita mau mengquote suatu kata-kata seperti kata diawali dengan kata said atau told dan sebagainya. Oke? Bisa dipahami ya? Nah, kalau sudah bisa dipahami, di sini ada satu cerita naratif teks yang judulnya The Trojan War. Jadi artinya adalah perang kerajaan Troya. Nah, saya baca ya. Jadi teman-teman bisa lihat di kursor. Once upon a time, pada zaman dahulu kala, there was a great war between two kingdoms. Ada perang besar di antara dua kerajaan. Kerajaan apa saja? Greece and Troy. Kerajaan Yunani atau kerajaan Yunani dan kerajaan Troy. Jadi orang sering sebut kerajaan Troy atau kerajaan Troya itu sama. The war happened because Paris, perang ini ya, jadi perang tersebut terjadi karena si Paris ini nama orang ya, the Prince of Troy, pangeran kerajaan Troy, took away a Greek queen, membawa kabur ratu Yunani. The Greek king was so angry, raja Yunani sehingga menjadi marah gitu, that he gathered his generals to attack Troy. Kemudian dia mengumpulkan para jenderalnya untuk menyerang kerajaan Troy. Jadi di sini ya suatu hari ada dua kerajaan besar, mereka terlibat perang. Nah, kerajaannya adalah kerajaan Yunani dan kerajaan Troy atau sering disebut juga kerajaan Troya. Dan itu terjadi karena ratunya itu dibawa kabur gitu. Kemudian ya rajanya otomatis ya marah-marah gitu ya. Jadi kerajaannya diserang. Nah, kita lanjut cerita ya. After many years of war gitu ya. Jadi setelah perang bertahun-tahun, kan tadi si Yunani nyerang kerajaan Troy gitu kan. Setelah bertahun-tahun Greeks, orang-orang Yunani could not win this war, tidak bisa memenangkan peperangan ini gitu ya. Kenapa gitu ya? Troy seemed too strong to be defeated. Kerajaan Troy sepertinya terlalu kuat untuk bisa dikalahkan. Troy had a very tall and thick wall. Kerajaan Troy memiliki dinding yang sangat tinggi dan juga tebal, jadi bentengnya tinggi dan tebal. That Greek armies couldn't break through, yang tidak bisa ditembus oleh para pasukan Yunani. Jadi tidak bisa dimenangkan karena tidak bisa ditembus kerajaannya karena mereka memiliki benteng yang dindingnya tebal dan juga tinggi. Kemudian lanjut ya, one day, pada satu hari Odysseus, nah Odysseus ini siapa? A Greek general, seorang jenderal Yunani, had an out of the box idea, memiliki ide yang out of the box ya, jadi ide yang memang tidak pernah terpikirkan sebelumnya gitu.
He built a beautiful giant horse statue. Dia membuat patung kuda raksasa ya yang indah yang terbuat dari kayu. And put it near the gate of Troy, dan meletakkan itu di dekat gerbang kerajaan kerajaan Troy. Soon after that, segera setelahnya gitu ya, Greek armies ran away from the battlefield. Pasukan Yunani kabur dari medan pertempuran gitu. Oke, dari cerita ini saya cerita singkat ya. Jadi terjadi peperangan besar, kemudian setelah bertahun-tahun ini mandek gitu, jadi nggak bisa menang gitu karena si kerajaan Troy memiliki dinding atau benteng yang sangat tebal, jadi tidak bisa ditembus, sehingga jadi buntu nih, nggak ada yang menang dan nggak ada yang kalah. Nah pada satu hari Odysseus, nama seorang jenderal gitu ya, memiliki ide yang out of the box, yang tidak pernah terfikirkan atau terbayangkan sebelumnya. Dia membuat patung kuda raksasa yang berbahan dasar kayu, kemudian meletakkan itu di depan gerbang kerajaan Troy. Kemudian si Greek armies itu kabur dari medan pertempuran. Nah, kenapa mereka kabur gitu ya? Nah, ini ceritanya udah lumayan jadi menarik ya. Lanjut, Troy Kingdom thought, pakai kursor. The Troy Kingdom thought they had won the war. Jadi kerajaan Troy, karena kan tadi kan kabur ya si pasukan Yunani, jadi Troy Kingdom thought, berpikir, they had won the war, mereka sudah memenangkan peperangan. They brought the giant statue, mereka membawa patung raksasa itu ya ke dalam kota, inside the city. In the night, di malam harinya, they had a party, mereka mengadakan suatu pesta to celebrate victory, untuk merayakan kemenangan. Jadi mereka setelah merasa menang gitu, kemudian kuda yang tadi ada di luar itu dibawa masuk, kemudian mereka pesta-pesta untuk merayakan kemenangan karena dianggapnya sudah menang. Tadi kan pasukan Yunani kabur kan. After the party, setelah pesta tersebut, everyone in the city fell asleep. Setiap orang di kota tersebut itu tertidur. Biasanya kan emang zaman dulu itu mereka kan pesta-pesta sambil minum-minum gitu ya, sampai mabuk sehingga mereka tertidur. Suddenly, tiba-tiba something came out of the horse statue. Sesuatu itu keluar dari patung kuda tersebut. Nah, ini apa nih yang keluar? It was elite Greek warriors. Itu adalah pasukan elit Yunani. They hid and waited inside the horse statue. Jadi mereka bersembunyi dan menunggu di dalam patung kuda tersebut gitu ya, until they had a good opportunity, sampai mereka memiliki kesempatan yang bagus to open the gate, untuk membuka gerbang of Troy from inside, membuka gerbang kerajaan Troy dari dalam. Jadi kan tadi udah coba ditembus dari luar, nggak bisa, kemudian mereka si pasukan elit Yunani ini menyusup ke dalam patung kuda, kemudian mereka masuk ke dalam kota gitu kan, kemudian dia mau coba buka dari dalam. After the gate was open, jadi setelah pintu gerbangnya terbuka, the Greek army suddenly appeared out of nowhere. Pasukan Yunani tiba-tiba muncul, entah dari mana datangnya. Nah, tadi kan mereka kabur, terus sekarang begitu gerbang terbuka, tiba-tiba si pasukan Yunani kok ada gitu di depan gerbangnya. Dia muncul and attack the city, dan menyerang kota. Troy was not prepared for this. Kerajaan Troy tidak ada persiapan untuk serangan ini, prepare for this attack ya. Troy Kingdom was hopeless. Kerajaan Troy itu sudah benar-benar hopeless atau tidak ada harapan lagi, and had nothing to protect its people, dan sudah tidak punya apa-apa untuk melindungi orang-orang yang tinggal di kerajaan tersebut. Soon after that, segera setelahnya, the kingdom of Troy was defeated. Kerajaan Troy bisa dikalahkan. Baik, itu ceritanya ya tadi. Nah, kalau misalnya cerita tersebut kita bagi atau kita kelompokkan dalam 3 fase gitu ya, 3 part. Ini kan ada orientation tadi ya, kemudian ada complication yang terjadi kerumitan masalah, kemudian resolution, bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut. Jadi di sini orientationnya, there was a great war between Troy and Greece. Terjadi peperangan antara kerajaan Troy dan kerajaan Yunani.
Kemudian complication-nya itu si kerajaan Troy had very strong wall, memiliki dinding atau benteng yang sangat tebal, that Greek army couldn't break through, sehingga si pasukan Yunani itu tidak bisa menembus gitu masuk ke dalam kerajaan Troy. Jadi memang udah stagnan aja, dia nggak bisa nembus masuk. Kemudian resolutionnya atau pemecahan masalahnya di sini ada Greece made a giant horse statue. Orang Yunani ini membuat patung kuda raksasa to trick, untuk mengelabui gitu ya, Troy, kerajaan Troy, and defeated Troy, dan mengalahkan kerajaan Troy tersebut. Oke, jadi kita kira itu ya cerita dari salah satu contoh cerita dari cerita naratif gitu. Oke, kalau teman-teman mau explore lagi, di sini saya kasih juga beberapa pertanyaan. Nanti teman-teman bisa jawab di bagian kolom komentar gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Nama saya Mr. Shu, and have a nice day. See you on the next video. Bye bye.